di bidang cybersecurity ini yang nantinya akan memandu kita untuk memberikan langkah-langkah cerdas untuk menjaga integritas dan privasi akun di Instagram seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke materi nih, buat teman-teman jangan ragu ya untuk berbagi pendapat, pertanyaan atau pengalaman kalian di kolom komentar. Jadi di sini bukan cuma sesi presentasi aja ya, teman-teman, tapi juga sesi diskusi. Oh ya, untuk peserta yang aktif bertanya nantinya akan kita beri eksklusif hadiah berupa mobile security. Oh, ini udah nggak tanggung-tanggung ya, kita kasih gratis tanpa dipungut biaya apapun mobile security selama 2 tahun. 2 tahun loh ini, teman-teman. Oke, kayaknya udah terlalu lama nih kita basa-basinya ya. Ini Pak Noval sudah join kah? Halo semua, suara saya kedengaran nggak ya? Kedengeran, Pak? Halo. Oke, Oke, siap. ini. Oke, selamat datang Pak Novaldi. Halo, selamat sore Mbak Rena, terima kasih ini masalah security Instagram ini. Biasanya kita eventnya soalnya bareng sama kolaborator luar, jadi ini salah satu agenda yang kita kolaborasiin sendiri nih secara internal kayak gitu. Betul, jadi untuk pembahasan hari ini Pak, karena zaman sekarang ini kan banyak sekali kejahatan di sosial media gitu ya Pak ya. Jadi mungkin nih Pak Noval bisa sharing atau punya tips nggak Pak untuk teman-teman di sini gimana caranya untuk jagain akun Instagram mereka nih? Kalau bicara untuk bisa jagain, kita pertama kali itu kan harus tahu ya cara attacker untuk ngambil alih akun teman-teman itu seperti apa. Mungkin yang udah pengalaman atau belum pengalaman tapi temannya pengalaman, biasanya kan kebanyakan mereka kirim link, bisa link phishing tuh. Jadi linknya seolah-olah dia lakukan social engineering ya, bilang, hey ini loh aku lihat fotomu nih, kok nggak pantas ya diposting di sini gitu. Kalau nggak, aku lihat beritamu di sini loh. Kalau nggak, kalau kalian punya usaha bisnis gitu, dia konfirmasi, Kak, mohon maaf memori saya penuh untuk kirim screenshot. Ini saya kirim filenya via cloud ya, dikirim link kayak gitu. Nah, nanti seolah-olah teman-teman diminta untuk kasih credential access, apa itu username sama password. Karena link phishing itu kan menyerupai ya. Jadi kayak teman-teman waktu dikasih link nggak sadar install tulisannya instagram.co bukan instagram.com atau enggak Instagram tapi A-nya nggak ada, Instagram gitu .com. Nah itu kan sebenarnya cara-cara yang membuat orang-orang itu nggak peka ya terhadap hal-hal sederhana sepele, nggak notice gitu, akhirnya itu bisa diambil aksesnya. Dan once mereka udah terima akses itu cepet banget. Jadi once kalian udah coba login terus ternyata nggak bisa, loh kok nggak bisa login gitu kan, ya memang phishing ya, dibuat seolah-olah nggak bisa login, terus akun kalian langsung diambil alih kayak gitu. Nah itu yang nanti akan kita bahas caranya ya, tahu latest update terkait serangan-serangan tipenya seperti apa, cara secure account-nya gimana, dan yang paling penting kalau misalkan kalian memang doing business into sosial media atau dalam sosial media, ya pastikan banget keamanan dari sisi akun itu terjaga. Karena apa? Akun media sosial ini kan aset ya, aset intangible ya, sama kayak kalian punya rumah gitu, terus habis gitu rumahnya nggak dikunci, pintunya dibuka, kuncinya taruh di bawah lagi. Nah, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau rumah kalian dimasukin orangnya bawa kunci, dikunci dari dalam, kalian nggak bisa masuk rumah kayak gitu. Nah, itu yang kita nanti akan bedah benar-benar di sini biar teman-teman tahu kira-kira gimana ya caranya ngamanin informasi kita pribadi maupun akun kita secara aset ini gitu. Untuk tren-tren terbaru gitu Pak, yang sekarang lagi ngetren gitu, modus-modus kejahatan di platform sosial media itu khususnya Instagramnya seperti apa Pak? Yang mungkin banyak ditemuin yang paling tren yang banyak report yang masuk ke kita terkait account takeover itu biasanya karena pertama transaksi. Jadi mereka itu punya usaha terus dikirimin link phishing dengan social engineering ya, dengan penipuan apapun itu bentuknya, skemanya, intinya dikirim link. Dan mereka itu nggak sensitif gitu terkait link yang dikirim, kadang ekstensinya berbeda, kadang tulisannya ada yang tipu dan lain sebagainya. Once akunnya di takeover, semula yang usahanya misal restoran tiba-tiba jualan HP gitu. Kalau enggak toko-toko online, misal kemarin ada datang ke kita itu mereka jualan baju, akunnya di takeover.
jualan sambal bahkan akunnya di Tokopedia. Nah, hal-hal kayak gini ini kan kita harus tahu ya, kayak cara apa sih yang mereka gunakan untuk bisa ambil akun kita. Jadi teman-teman juga akhirnya melek, oh ya Udah. kayak gini nih tanda-tanda nih, jadi harus diawasi, harus diantisipasi kayak gitu. Hmm, Oke. Mungkin ada nggak sih di Gfriend di sini yang pernah punya pengalaman nih, seperti yang tadi Pak Noval sebutkan, kayak ada hal mencurigakan di dalam Instagramnya gitu, boleh banget sharing ya, teman-teman jangan ragu untuk sharing bareng sama kita. Oke, apalagi nih Pak yang bisa di-share ke teman-teman nih terhadap penjagaan akun Instagram mereka nih? Suaranya nggak masuk Pak, maaf Pak. Sorry, Hmm. ternyata jadi kalau bicara latest trend yang saya temui dalam Mm-mm. industri kami digital solusi, kebanyakan sih masuknya itu nggak langsung dari sosial media, tapi masuknya Mm-mm. dari perangkat pribadi dulu. Kayak tahu nggak belakang ini kan rentan serangan APK ya, serangan APK dari HP, Oh terus habis ya. gitu kredensial Mm-mm. akses di HP tersebut diambil kayak gitu. Mm-mm. Itu akhirnya akun-akun sosial medianya tuh di take over semua. Kayak gitu, Hmm. itu yang paling parah yang pernah kita temukan. Dan yang menyedihkannya lagi gitu kan, itu nggak ada cara untuk bisa recover karena dari sisi pengguna kadang nggak punya protokol-protokol tertentu untuk mengamankan Betul. akunnya. Kayak gitu. Gitu sih Mbak Rena. Jadi memang susah ya Pak ya ngembaliin akun Instagram yang sudah kehack ini ya. Dan Pak Novel pernah nggak menjumpai yang Oke. bisa balikin Instagram gitu? Oke, kalau bisa balikin itu minim yang saya temukan, yang teman-teman temukan ya Mm-mm. di sini. Jadi kebanyakan itu malah report ke Kominfo, bahkan sampai report ke Kominfo, Oke. minta Kominfo bersurat ke Meta untuk akunnya ditutup. Bahkan sesulit itu ya. Misal Oh. kayak kalian akun bisnis followersnya puluhan ribu, ratusan ribu, atau Mm. bahkan jutaan followersnya gitu kan. Terus akunnya di take over. Nah, waktu once akunnya ini udah di take over, itu kan mereka akan langsung ganti email-email yang ada di yang terafiliasi dengan akun tersebut ya. Mm-mm. Mm-mm. Emailnya diganti, email backupnya juga diganti. Nah, gimana caranya kita bisa mengakui bahwa itu akun kita kalau emailnya kita aja nggak ada di dalam sistemnya mereka? Oh iya. Ha, Kayak ha, gitu. ha, ha. Jadi secara protokol memang agak sulit, bukan agak sulit ya, Memang hampir sulit. tidak, memang sulit gitu, atau Memang hampir sulit. hampir tidak bisa untuk Mm-mm. melakukan recovery. Tapi dengan upaya itu sebenarnya bisa aja gitu. Misal Mm-mm. cepet-cepetan antara email pemulihannya diambil alih sama penyerangnya gitu. Nah, otomatis Mm-mm. biasanya orang yang ngambil take over account ini juga pinter. Mereka itu Mm-mm. nggak nge-take over account itu pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, malam-malam gitu. Mm-mm. Dini hari mereka ngambilnya. Jadi Iya karena apa? betul. Once email email itu Geraknya. diganti, email kita kan keterima dapat email tuh, dapat kiriman Mm-mm. email dari Instagram. Nah, itu kan Mm-mm. kita nggak sadar kalau jam 1 malam, jam 2 malam gitu ya. Iya betul. Ha, Terus ha. akhirnya langsung Iya. diambil. Nah, itu yang kalau sudah terlanjur diambil itu akan jauh lebih sulit prosesnya daripada sekedar mengantisipasi. Nah, nanti kita akan Mm. bahas juga nih caranya antisipasinya gimana. Oke, kalau misalnya nih Pak, ini udah terlanjur kehack nih, tanda-tandanya Pak yang kita bisa notice kalau Instagram kita tuh ditarget sama hacker-hacker seperti itu tuh seperti apa Pak? Tanda sederhananya kalian pasti ada login attempts ya. Tiap kali ada orang login Mm-mm. dengan username atau email kalian di Instagram, metode yang dilakukan kan tadi saya udah jelasin berkaitan soceng, social engineering sama phishing. Selanjutnya itu ada brute force. Brute force itu mereka pakai gather intel ya secara OSINT gitu, cari informasi yang ada di internet berkaitan dengan email akun tersebut. Dapat kita Mm-mm. kalah. Masuk lihat email. Terus habis itu mereka profiling nih passwordnya. Biasanya orang-orang yang passwordnya generik kayak pakai passwordnya itu password 1234, kalau nggak gitu Iya satu dua betul, tiga empat lima ABCD. enam tujuh delapan gitu, ABCDE. Nah, kalau Mm-mm. kalau dilakukan hal ini ada attempts login dan itu fail safe protokolnya sosial media itu kasih info ke email asli kalau ada percobaan login. Nah, kalau Oke. udah ada percobaan login seperti ini, yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah langsung ganti password. Walaupun belum tentu orangnya itu bisa berhasil login ya, berarti kan Mm-mm. kalau misalkan udah ada yang berusaha, berarti wajib mengganti passwordnya Mm-mm. kayak gitu. Oke. Jadi nih teman-teman memang harus benar-benar kuat passwordnya ya, bikin password. Nah,
password yang kuat tuh biasanya Iya. gimana Pak? Apakah ada Password yang kuat tips-tips itu untuk bukan password kuat 1 2 3 4 ya. Jadi password yang kuat itu kombinasi-kombinasi teman-teman antara Mm, angka, huruf, besar kecil, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kan mereka minimal ada 9 karakter, ada besar kecil alfabet, ada numerik, ada tanda baca, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya untuk bisa nge-bypass password-password ini itu gimana sih? Karena kan kesulitannya orang-orang itu ngingetin passwordnya ya. Bayangin kalau passwordnya itu X24 exclamation mark, tanda seru, tanda Waduh. titik, koma, tanda tanya, 87, novel gitu misal passwordnya ya. Nah Ya, otomatis kan kalau kayak gitu ngapalinnya gimana gitu. Apalagi mm, kan kita diharuskan untuk merubah password dari akun ke akun ya. Jadi nggak bisa mm, kalian misal satu password untuk semua gitu. Jadi mm. ibaratnya itu kalau kalian kebobol satu semuanya mati gitu. Oh iya Jadi pastikan betul. setiap akun itu Mm, passwordnya beda-beda. Nah, untuk mengantisipasi ini, teknologi yang diimplementasikan pada protokol-protokol sosial media, mereka itu ada 2FA atau MFA, multi-factor mm. authentication. Nah, multi-factor authentication atau two-factor authentication itu pertama kamu masukin password, kalau nggak gitu kamu masukin kode yang ada di autentikator. Nah, Mm, autentikator ini biasanya ada di handphone. mm, Jadi, kalau kalian login pakai desktop, pakai PC, pakai laptop, dan lain sebagainya, itu tetap harus ada HP yang aktif yang bisa ngelihat mm, apa kode MFA-nya nih, multi factor mm, authentication-nya nih. Jadi nanti dimasukin kodenya kayak gitu. Nah, kalau misalkan bicara Instagram, kalian bisa masuk ke setting, nanti ke privacy and security. Kalau misalkan kalian pakai Meta ya nanti di account control center gitu ya, nanti dimasukin di situ, nanti diaktifin aja MFA-nya. Either kalian mau via authenticator app atau via SMS. Nah, itu lebih aman karena apa? Once kalian pakai authenticator apps, sebenarnya sih SMS aku masih agak skeptis ya, karena kan ya. HP-nya bisa di take over tuh. Tapi kalau MFA itu biasanya mereka ada biometrik untuk buka aplikasinya. Jadi kalau Mm, kalian buka autentikator Google atau autentikatornya Teams, Microsoft gitu ya, itu mm. kalian pasti nanti diminta untuk face recognition kalau HP kalian support face recognition. Kalau nggak kedua, kalian masukin finger. Nah, untuk buka aplikasinya. Nah, itu yang nanti akan ngebantu teman-teman untuk ngamanin akunnya kayak gitu. Oke. Jadi memang berpengaruh banget ya Pak ya kekuatan password ini ya. Iya, jadi Mm, lebih ke bagaimana caranya kita mengakali mm, kemampuan pendek kita menghafalkan password agar tetap iya. bisa login ke akunnya kayak gitu. Mm. Kalau misalnya Pak Novel sendiri rekomendasiin nggak sih Pak kayak misalnya kita kan mudah lupa nih kalau Hmm. misalnya sama password kita nih itu boleh nggak sih ditulis di buku atau di notes gitu? Oh, kalau bisa sih jangan ditulis di buku ya, dicetak di banner Mm. sekalian taruh depan rumah gitu. Maksudnya sekalian gitu. Jadi Sekalian. sekarang itu metodenya Mm, banyak teman-teman. Jadi mm, ada tools-tools teknologi yang di luar sana sudah bisa digunakan, either itu passwordless ya. Jadi modelnya dia itu aplikasi yang nyimpen password untuk bisa kamu akses ke semua akun-akunmu, akun sosial media, website, mungkin Netflix dan kawan-kawan di-govern dalam satu aplikasi. Nah, kalau mm. misalkan teman-teman tertarik tuh, kita juga ada produknya, nanti bisa hubungi Betul. kita di DM kayak Di gitu. DM bisa banget nih nanti teman-teman. Ini kok teman-teman kayaknya kok diem-diem aja ya ini ya. Bisa sharing-sharing loh, jangan terpaku atau terserius-serius gitu. Oke, salam kenal Mas Noval gitu ada dari Kak Falah nih. Halo, Kak Falah. Oke, Ini oke Kak bacanya Kak Falah mungkin Falah bisa atau Kak sharing. Falah? Kenapa, Kak Noval? Bacanya Kak Falah atau Kak Falak? Kak Falah. Kalau Falah nanti Ya Falah kayak agak kayaknya. serem ya Pak ya. Halo, salam Oke. kenal. Selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung. Jadi kita nanti akan sharing-sharing nih di sini. Jadi Mm, feel free banget untuk tanya kalau misalkan teman-teman ada concern ya. Jadi biar kita mm, bisa bantu di sini kayak gitu. betul. Kita chill di sini ya Pak ya. Kita santai, Hmm, nggak serius santai. banget. Oke, tadi Kak Falah boleh nih sharing-sharing tentang pengalamannya nih. Oke, mungkin karena nungguin nih ya, nungguin teman-teman untuk tanya, saya aja nih yang tanya. Balik lagi ke kasus yang jualan iPhone tadi, Pak. Itu Hmm. gimana tuh menurut Pak Noval?
tentang online shop yang banyak kan Pak, yang tiba-tiba giveaway iPhone gitu kan, sangat Oke. berbahaya. Sebenarnya nanti akan kita bahas juga ya berkaitan dengan kontrol akses. Jadi kalau kalian bisnis account itu kan pasti yang pegang adminnya banyak ya, kayak pasti lebih dari satu orang gitu, entah 2 orang, 3 orang, 6 orang gitu. Setahu saya kalau di bisnis accountnya Instagram itu bisa add beberapa user yang bisa akses akunnya. Tapi paling penting itu kalian pastikan user-user yang nantinya akan mengakses akun untuk admin dagangan ini itu secara perangkat itu aman dulu, dan secara edukasi mereka sudah terliterasi tentang bahaya-bahaya dan risiko-risiko yang mungkin muncul apabila akunnya diambil alih, dan proses apa nih yang harus dilakukan saat akunnya diambil alih kayak gitu. Paling penting ya. Jadi kalau misalkan akunnya diambil alih itu cepet-cepetan udah, dan mereka itu prosesnya biasanya nggak sampai 1 menit untuk bisa ngeganti-ganti email, ganti recovery email kayak gitu itu. Malah nanti mereka langsung aktivasi 2FA di HP-nya penyerang sendiri, jadi kita nggak bisa balikin kayak gitu. Itu sih yang jadi concern. Jadi kalau dari sisi akun-akun dagangan yang tiba-tiba jualan iPhone gitu ya, yang sekarang muncul, jadi akunnya itu udah ditipu untuk diambil, terus mereka nipu orang yang follow akun itu untuk bisa dapat duit lagi gitu loh, jadi kayak double kill gitu ya. Nah itu yang kita concernnya sekarang, teman-teman kalau misalkan dari sisi keamanan MFA belum aktif atau 2FA-nya belum aktif di Instagram, udah mulai diaktifin nih sekarang, sekarang banget, karena apa, itu bisa diambil alih, sekarang banget kayak gitu. Ini termasuk phishing nggak sih Pak? Banyak ya metodenya ya. Kalau phishing kan pakai via link ya, via link. Kebanyakan memang metodenya phishing, tapi yang saya temui juga yang metodenya itu menggunakan ini APK dari handphone dikirim via WhatsApp kayak gitu. Itu bisa banget juga kayak gitu. Oke, kalau misalnya sudah terlanjur kena nih Pak, nih jangan sampai sih Pak ya. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur kena, terus tiba-tiba akun jualan kita yang tadinya udah 100.000 nih udah dibangun mati-matian, tiba-tiba kok ada giveaway iPhone ini, itu gimana Pak caranya kita untuk menghadapi hal tersebut? Oke, kalau masih bisa di recover, teman-teman pastikan langsung take over akunnya kembali ya. Jadi pastikan langsung bisa pakai akun email recovery-nya untuk kembalikan akunnya. Tapi kalau misalkan memang nggak bisa, pastikan yang pertama kali dilakukan itu klarifikasi ke klien kalian dulu. Jadi kita itu di sini tuh membedakan antara customer dan clients ya. Jadi bedanya customer dan klien itu apa sih gitu. Kalau customer itu mereka yang konsum atau beli produk kalian sekali atau sesekali. Jadi atau enggak lagi butuh, lagi pengen, atau ya sesekali aja. Tapi kalau klien itu mereka-mereka yang loyal ya, yang beli terus-menerus, yang terus minta update berkaitan dengan produk atau layanan kalian gitu. Nah, yang pertama kali kalian lakukan kan otomatis klarifikasi dulu ya ke akun sosial media lain, either itu WhatsApp, mungkin ada LinkedIn, ada Telegram atau apapun itu ya, Twitter, Facebook dan kawan-kawan. Nah, setelah kalian melakukan klarifikasi, paling penting adalah meminta bantuan rekan-rekan kalian untuk reporting, karena reporting itu bisa membantu eskalasi takedown sebuah akun. Jadi kalau semakin banyak orang yang report, akun itu akan semakin cepat di takedown. Tapi kalau ternyata kalian merasa bahwa kerugiannya cukup masif, saran saya teman-teman bisa lapor ke kepolisian dan Kominfo. Jadi untuk bisa membantu bahwa pada dasarnya ada akses, ada pelanggaran UU ITE nih berkaitan dengan illegal access atau akses tidak hak atau tidak berhak. Nah itu nanti teman-teman Kominfo dan kepolisian harusnya memfasilitasi berkaitan dengan proses yang harus dilakukan apa nih kayak gitu. Either itu nanti akunnya ditutup secara permanen gitu ya dengan otoritas pemerintah atau bagaimana, itu nanti ada resolusinya kayak gitu. Cuma memang lebih mudah mencegah ya daripada mengobati. Kalau lebih mudah kalian tinggal pasang 2FA aja, tinggal emailnya di 2FA juga. Jadi yang di 2FA bukan cuma sosmednya aja ya, emailnya juga di 2FA. Jadi nanti teman-teman pasti ngerasa nyaman nih kalau misalkan let's say orang ini mau ganti, udah bisa masuk, jebol 2FA-nya sosmed jebol nih. Tapi kalau kalian ngemisahin 2FA-nya email dengan 2FA-nya Instagram, itu ada double layer lagi gitu. Jadi kalau kalian mereka mau mengganti recovery emailnya ya mereka harus kasih kode 2FA dari emailnya gitu, dan itu cukup merepotkan sih menurut saya.
Heeh. gitu. Jadi itu ya DigiFriend ini. Oh, ini ada DigiFriend yang udah join dari Kak Tian. Semakin maju zaman, semakin serem ya. Ngebangun sosmed aja tahunan bisa hilang gitu aja. Betul banget tadi yang seperti kita bahas juga ya. Udah ratusan ribu follower, tiba-tiba hilang gitu aja. Udah nggak kerugian finansial aja sih ini ya. Terus dari Kak Fabio, pakai apa biar akun IG aman dari hacker? Nih Pak, ada pertanyaan nih Pak. Pakai Jadi apa biar akun IG aman dari hacker? kalau bilang pakai apa biar aman, tadi saya udah jelasin Iya. metode-metode yang bisa digunakan ya. Secara generik, itu masih secara generik. Kalau secara advance lagi gimana Kak? Ada. Kalian bisa pakai mobile security ya. Mobile security ini akan kebantu hak akses dan juga membatasi illegal akses daripada orang-orang di luar sana yang mau ngambil alih perangkat kalian. Jadi perangkat itu akan jauh lebih aman. Jadi security-nya nggak cuma di akunnya aja, tapi dari sisi perangkatnya juga. Dengan kayak gitu teman-teman udah nggak perlu worry lagi akunnya di take over karena dengan membeli teknologi itu kan salah satu benefitnya itu memitigasi resiko ya. Jadi teman-teman yang semula concern, aduh HP ku ini kena malware nggak ya? Apa jangan-jangan HP ku ini disadap orang nih kayak gitu. Nah itu bisa dimitigasi dengan teknologi yang nantinya teman-teman bisa diskusikan dengan kami via DM, nanti bisa tanya-tanya kayak gitu. Oke, itu udah pasti works nggak sih Pak untuk mobile security itu tadi? Apakah nanti ada muncul apa ya notifikasi seperti itu kalau misalnya ada yang mau masuk ke akun kita gitu? Oke, let's say mobile security itu bukan untuk menotifikasi kalau ada yang mau masuk ke akun Instagram ya, itu ranahnya udah beda. Tapi yang paling efektif dari mobile security itu kalau kalian klik link phishing. Link phishing itu kan nggak punya SSL ya, sertifikat SSL itu yang mengamankan bahwa website ini secure gitu. Nah kenapa? Karena ya link phishing gitu, link phishing itu nggak bisa didaftarkan SSL. Jadi pasti si mobile security-nya saat membaca bahwa pada dasarnya user ini mau akses website berbahaya, aksesnya langsung diblokir kayak gitu. Jadi either misal let's say ya katakanlah admin sosmednya kita udah dibilangi bolak-balik masih aja klik link sembarangan gitu. Nah mobile security ini membatasi untuk kalau misalkan diklik sembarangan nggak akan kebuka gitu. Gitu. Oke. Gitu ya untuk Kak Fabio. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi bisa langsung di komen. Ini banyak Pak yang tanya Pak. Ini dari Kak Rafid. Kalau misal sudah ke hack gitu, apakah ganti password bisa jadi solusi? Oh ini mungkin tadi sempat joinnya telat ya Pak ya. Jadi kalau misalnya sudah ke hack, apakah ganti password bisa jadi solusi? Gitu Pak. Mungkin bisa diulangi lagi Pak tentang penjelasan yang tadi. Jadi kalau sudah ke hack, cepet-cepetan antara recovery akunnya apa enggak itu tadi sih. Jadi kalau udah ke hack ya kemungkinan login lagi itu kan sulit ya. Tapi recovery email itu masih bisa digunakan untuk nge-recover akunnya kayak gitu. Jadi kembali lagi ya cepet-cepetan gitu. Tapi saya di sini tidak fokus hanya pada pengembalian akunnya, tapi preventifnya juga. Jadi teman-teman dapat perspektifnya menyeluruh gitu. Betul. 2F ini dari Kak Falah tadi, ternyata namanya adalah siapa tadi? Fala Alina namanya. Siap. Namanya Fala Alina. Oke Kak Fala. 2FE biasanya offline, HP hilang pula kodenya. Itu gimana tuh Pak? Oke, jadi kalau misalkan 2FE-nya bukan 2FE-nya hilang, HP-nya hilang gitu ya. Kalau misalkan HP-nya hilang, yang pertama kali dilakukan kalau misalkan Android atau iPhone itu bisa declare loss dulu, declare hilang dulu. Dan nanti teman-teman kalau punya perangkat lain itu bisa diaktifasi kembali sebenarnya. Karena apa? Karena teman-teman kan pasti yang namanya kalau nomor telepon hilang, ya nomor telepon hilang itu kan email sama passwordnya nggak lupa. Kayak gitu kan. Kalau misalkan email sama passwordnya yang lupa terus nomornya hilang, nah itu udah masalah. Jadi pastikan antara kalau misalkan nomornya hilang nggak masalah nih, tapi akses ke emailnya masih inget. Jadi passwordnya apa, terus alamat emailnya apa, karena itu tetap bisa di recover kok tuh FA. Jadi jangan khawatir. Oke. Cuma mungkin autentifikasinya yang agak ribet karena nanti
kalian kan wajib pasang pertanyaan-pertanyaan keamanan ya. Kayak Iya misal betul. ada Siapa template nama keamanan ibu? pertanyaan, nah, siapa nama ibu kandungnya, terus nanti Iya. sekolah di mana, itu nanti bisa di Mm-mm. setting kalian sendiri gitu. Jadi itu tetap bisa Oke. di recover. Ingat teman-teman, yang namanya aman itu belum tentu nyaman ya. Jadi Mm-mm. kalau kalian mau nyaman ya pakai password yang gampang ditebak aja, tapi saya yakin Mm-mm. 100% nggak akan aman kayak Nggak gitu. aman. Jadi ini termasuk sebuah keseimbangan lah istilahnya kayak gitu. Mm-mm. Oke. Oke, begitu ya untuk Kak Fala tadi. Kalau misalnya ada yang nggak jelas, bisa langsung komen, jangan ragu-ragu. Oke, mungkin saya pernah nih Pak nemuin, bukan saya pernah nemuin ya, saya sendiri pernah tiba-tiba itu muncul di email saya kalau tiba-tiba akun saya itu ada Ada yang login gitu ya. nge-login dari Hmm, Swiss itu Pak, dari hmm. Amerika gitu Pak. Itu tuh gimana Pak? Pertama kali yang harus kita lakukan? Oke, ini ada hal yang lucu juga sih. Karena Mm-mm. apa? Biasanya kita itu login ke Instagram kita sendiri, Mm. tapi IP yang didetek sama Instagram itu malah dari Swiss. Misal, let's say, Oke. itu bug itu possible. Tapi kadang juga ada yang lucu juga, mereka itu lupa kalau pakai VPN, di ping dari Jepang gitu ya. VPN-nya di Jepang, terus tiba-tiba kaget waktu login Instagram, loh, kok ini ada login Instagram aku dari Jepang gitu, kalau VPN-nya belum dimatiin. Tapi terlepas daripada itu, kalau memang benar-benar ada akses dari luar yang coba masuk atau berhasil masuk, itu udah ada kata-kata dua prosa berbeda ya. Coba Mm. percobaan masuk sama berhasil masuk. Kalau berhasil masuk Mm. itu tetap ada konfirmasi di email, apakah ini Anda gitu. Iya betul. Nah, itu Mm. nanti kalian langsung klik. Jadi kalau ada notifikasi itu cepet-cepetan udah. Jadi notifikasi masuk, kalian email buka, baca langsung ganti udah. Jadi kalau bisa sih cepet-cepetan, itu yang saya tadi bilang sih. Jadi Mm. kalau ada percobaan masuk, saran saya ganti password. Kalau sudah berhasil masuk, apakah ini Anda, langsung diganti, bukan saya, langsung diblokir akunnya. Kayak gitu. Oke. Tapi kebanyakan biasanya kepencet bukan gitu kan. Itu gimana ya? Ya kalau kepencet bukan nggak apa-apa kan, tinggal login lagi aja. Gitu, tinggal reset Iya. password. Karena otomatisnya defaultnya pasti Mm. reset password. Oke. Untuk di fitur Instagramnya sendiri nih Pak, untuk Hmm. fitur keamanan terbaru yang memang mungkin teman-teman nggak ada yang tahu nih, belum ada yang tahu nih tentang hal itu. Itu Nah, apa kalau Pak kira-kira? fitur keamanan terbaru itu, Instagram itu kan sekarang udah jadi satu ya. Jadi either Mm. kalian punya WhatsApp, Facebook, Instagram, kalian mau combine jadi satu, itu nanti jadi account center Meta. Nah, account center Mm. Meta ini ada program namanya verified account. Jadi kalau kalian tahu, teman-teman kalian tiba-tiba ada centang birunya, itu Kan verified biru. account itu bukan cuma gaya-gayaan ya teman-teman. Itu Mm. lebih ke bagaimana teman-teman akunnya itu diamankan. Jadi kalau misalkan mereka ada percobaan login di perangkat lain yang belum pernah dipakai, belum pernah digunakan, atau belum pernah terdaftar sebelumnya, itu loginnya kan jauh lebih sulit. Harus konfirmasi identitas pakai KTP gitu. Kalau nggak gitu harus Oh. 2FA gitu. Nah, itu yang ngebantu teman-teman kalau nge-verified akunnya itu akan jauh lebih aman gitu. Itu program terbarunya Meta sih. Jadi itu bisa dimanfaatin. Kalau nggak salah biayanya sekitar 100 ribuan, 130 ribu atau berapa gitu. Itu bisa digunakan untuk mengamankan akunnya, terutama akun-akun dagangan ya teman-teman ya. Nah, Mm. kalau akun dagangan ini cukup apa ya, ngeri-ngeri sedap ya kalau diambil alih gitu. Pak Noval sendiri udah pernah coba belum Pak? Ini Pak untuk verified account yang Sudah, biru. saya udah pakai. Jadi Heeh. harus verifikasi identitas dulu. Jadi kayak fotoin KTP-nya, bener nggak nama sama nama username sama KTP-nya itu sesuai nggak, kayak gitu itu. Oh berarti ada syarat-syaratnya juga ya Pak? Nggak sembarang orang Ada bisa. syarat-syaratnya. Oke. Dan itu akan Tapi lebih ya, aman. tapi ya benefitnya ya security-nya jauh lebih meningkat Betul. gitu. Karena kan kita, ya saya tadi bilang di awal, digital asset itu intangible ya teman-teman ya. Kalian ngebangun sesuatu yang nggak kelihatan, nggak bisa dipegang, nggak bisa dirasain, tapi manfaatnya itu ada gitu loh. Jadi entah itu masalah kalian menjaga komunikasi dan hubungan dengan teman-teman yang mungkin jaraknya udah nggak lagi dekat, atau mungkin kalian menjaga persona image gitu ya, branding gitu, atau enggak kalian mau lagi building usaha gitu. Dan apapun yang kalian lakukan di sosial media itu kan sebenarnya mencerminkan bagaimana kalian berperilaku ya kadang ya. Jadi kalau misalkan di sosial media kalian Personal rapi branding. ya, personal branding gitu ya. Jadi ya itu nanti yang akan citra itu yang akan diterima orang-orang yang ngefollow akun kalian gitu. Dan itu akan melekat pada diri kalian kayak gitu. Itu kenapa kadang banyak ya kayak artis yang di sosial media gimana, aslinya gimana gitu. Karena memang ini cuma sekedar personal branding aja gitu. Itu sih.
Ini katanya Kak Fala tadi mahal verified Meta. Ya, Kalau jadi mahal murah. keamanan memang ada Heeh. biayanya ya. Jadi Mm-mm. kalau misalkan teman-teman ngerasa kalau "Oh, oke mahal verified gak apa-apa karena toolsnya itu banyak ya itu tadi tuh FA. Kalau Kak Mm-mm. Fala bilang tuh FA nanti HP-nya hilang ribet ya udah nggak apa-apa ikhlasin aja Kak kalau sosial medianya diambil orang gitu. Jadi Iya betul. Heeh. pastikan apa yang menurut kakak itu penting, informasi apa. Soalnya gini ya teman-teman, once Instagram kalian diambil, mereka itu nggak cuma ambil hak akses, mereka itu akan Mm-mm. profiling semua akun yang follow teman-teman, semua. Dan dari akun-akun yang follow teman-teman, chatnya teman-teman itu dibaca. Oh Nah gitu kalau ya Pak ya? chatnya dibaca, iya chatnya Mm-mm. dibaca, dan mereka Mm-mm. itu profiling cara komunikasinya akun ini sama akun yang Oh itu iya. gimana. Heeh. Misal panggilnya Om, gitu. Padahal ini teman kuliah gitu ya, Oh. panggilnya Om. Oh ini panggilnya Om, bahasanya Mm. gimana? Tutur katanya gimana? Tipe-tipenya gimana? Atau enggak singkatan-singkatannya gimana? Biasanya kan kalian tahu ya, kalau lagi chatan sama orangnya beneran atau enggak itu dari cara komunikasinya ya. Itu Betul. misal Heeh. ada singkatan-singkatan tertentu yang mengindikasikan oh ini saya chatan sama Rena nih gitu. Kalau enggak Mm-mm. bahasa-bahasa iya nih pakai NICH gitu. Nah, oh ini Rena nih misal. Nah, kayak gitu itu yang nanti akan digunakan sama penyerang untuk profiling mangsa selanjutnya. Nah, kalau Hmm. akunnya udah dihack, terus dia ngeliat followingnya siapa, terus chatnya gimana, terus bilang, Om, maaf banget nih, aku lagi coba reach out kamu via WhatsApp, tapi HP ku hilang gitu. Mm-mm. Takutnya diambil orang, udah ngaku kayak gitu dulu gitu kan. Terus oh iya Hmm. percaya aja lu, terus gimana? Iya aku lagi di sini nih gitu. Bisa tolong bantu transfer 200.000 nggak ya untuk ongkos aku pulang gitu. Soalnya ini beneran nggak bisa. Ini akun rekening akun misal abang Gojeknya atau abang Gokarnya gitu ya. Nah orang kan Mm. semudah itu untuk percaya ya. Iya betul betul. Apalagi kalau ngeverifikasi ini temanku apa gitu ternyata history chatnya ada dibaca semua sama dia aduh Oh iya. profiling oh ya kan Heeh. kita satu sekolah gimana sih gitu kayak gitu jadi hal-hal Heeh. kayak gitu itu akan jauh lebih mahal dibandingkan bayar cuma berapa ratus ribu atau berapa 200.000 ribu betul. itu Mm-mm. murah kalau bayangin orang yang kalian sayang misal kayak ibu bapak orang tua ya atau adik kakak gitu mereka profiling akun diambil terus ditipu. Soalnya ini terjadi di salah satu teman baik saya pribadi ya. Dia itu Mm-mm. punya kakak. Kakaknya itu anggota kepolisian. Terus Oke. akunnya itu diambil alih Mm. sama penipu Penipu. Instagram ceritanya. Mm. Instagram. Terus dari Instagram itu dia chat adiknya. Dek, HP-nya kakak hilang, takutnya diambil orang gitu. Nanti Mm. kalau ada yang chat kamu aneh-aneh jangan dianggap ya gitu. Ini aku login via laptop. Misalnya let's say ya. Iya. Login via laptop gitu. Iya Terus laptop. uh, oh iya ada apa bang gitu. Dek ini kakak lagi beli tanah. Harganya 150 juta. Kurang 7 juta aja. Bisa transfer sekarang nggak? Nanti transfer ke orangnya langsung ya. Nanti malam waktu kakak pulang kakak ganti. Ditransfer lah ini uang kan. Mm-mm. Udah si adik duitnya tinggal 7 juta transfer lah semua itu Transfer 7 aja. juta. Heeh. Ya apalagi kan taunya itu akun pribadi kakaknya nggak pakai Iya akun betul. lain, akun Mm. palsu dan kawan-kawan Bisa terus lewat tahu laptop lagi kan Pak. Heeh. kakaknya itu anggota kepolisian gitu kan nggak mungkin nggak ada duit lah ya pinjam cuma 7 juta lagi nggak pinjam 150 Mm-mm. juta gitu. Nanti pulang dibalikin ya iya tinggalnya satu rumah gitu kan. Nah Iya. terus waktu sudah ditransfer anaknya konfirmasi ke istri kakaknya. Kak, Di istrinya. abang beli tanah nggak? Beli Heeh. tanah apa Mm. orang nggak di mana nggak kemana-mana orang ini ada di rumah lah. HP-nya hilang, enggak, HP-nya nggak hilang, lu udah terlanjur transfer gitu. Nah ini yang apa? Aku rasa kalau bilang keamanan itu mahal perlu mikir deh, karena Mm. kalau orang lain yang dirugikan atau bahkan dirimu sendiri dirugikan, Mm. itu kan asumsinya utang ya. Mm. Terus bayangin orang-orang tiba-tiba nagih ke kamu puluhan juta, ratusan 500 juta. juta. Iya, kamu nggak tahu apa yang terjadi, kamu Mm-mm. barusan tidur siang. Itu kan kayak bangun-bangun tidur siang ditagih orang banyak, puluhan juta Heeh. dari mana gitu. Ternyata Mm. akunnya diambil. Nah itu dampaknya akan lebih parah kalau akunnya itu akun usaha sih. Jadi Mm-mm. saya punya teman-teman baik, itu akun usahanya itu diambil alih. Kebetulan rumah Mm. makan gitu. Rumah makan, dia itu buka reservasi. Jadi Mm. kalau mau reservasi tempat kami, DP dulu 1 juta, nanti kalau datang
pembeliannya itu dikurangi itu, atau kalau misalkan lebih uangnya dikembalikan. Loh, orang-orang suka dong. Ini rumah makan yang mewah lah kayak gitu. Iya. Oke, kita DP, ternyata sehari itu bisa kedatangan puluhan orang itu ngaku sudah DP semua. Terus dimintain balik duitnya, ini gimana gitu. Wah, ini kan jadi Padahal suatu masalah ngelakuin ya, Pak, tersendiri ya? ya. Padahal si pemilik usaha itu nggak ngerasa dapat Nggak tahu transferan apa-apa. juga gitu kan. Ternyata akunnya itu nggak dibuat dagang iPhone, Mbak Rena. Jadi akunnya itu seperti biasa, akun biasa, cuma Bitly-nya, Linktree-nya itu diganti. Linktree-nya diganti, yang semula Linktree-nya pemilik aslinya diganti Linktree bohongan, terus ada chat admin, ada reservasi gitu, di-kick reservasi, masuk rekening, ditransfer lah ke situ gitu. Jadi ini sih teman-teman yang masih concern, masih mungkin kepikiran kayak, waduh kok mahal ya. Sebenarnya mahal dan murah itu relatif. Ada teknologi yang gratis memang diciptakan untuk memang memberikan rasa aman ya, dan mengamankan informasi pribadi kita gitu. Tapi kalau misalkan mau nyaman ya harus spend investment gitu, harus bayar investasi gitu. Itu kenapa tadi saya bilang di awal, kalau mau aman ya pasti nggak nyaman. Tapi kalau mau aman dan nyaman pasti harus bayar gitu. Betul. Gitu sih. Harus bondo ya Pak ya kalau bahasa Iya. Jawanya. Oke, kalau misalnya untuk hal ini tuh ada sanksinya nggak sih Pak? Oke, jadi kalau di UU ITE, either UU yang udah disahkan atau yang baru disahkan ini atau RUU, itu sebenarnya illegal access itu ada hukumannya. Jadi hukumannya itu denda, bahkan sampai hukuman penjara kayak gitu. Jadi kalau misalkan sampai orang-orang yang ngambil akun ini ketangkep, which is jarang banget ketahuan, karena mereka itu sindikat internasional kadang, itu yang kadang mengkhawatirkan. Karena apa? Kita kan yang namanya manusia kalau dicurangi kan pasti minta keadilan ya. Nah kalau misalkan kita yang dicurangi itu merasakan kecurangan dan kerugian karena kebodohan diri sendiri, akan jauh lebih lucu gitu. Kecuali kalau kamu tiba-tiba tidur-tidur diem-diem dicurangin orang gitu aja. Nah itu mungkin kamu menuntut hakmu. Tapi kalau kesalahan itu terjadi karenamu, kayak misal iya Pak, rumah saya dibobol maling loh. Kok bisa dibobol maling? Rumahnya dikunci nggak? Saya kunci. Kuncinya di mana? Saya taruh depan pintu gitu. Nah ini kan kayak polisinya langsung ini ada yang salah gitu. Tapi yang salah bukan malingnya gitu. Dari awalnya ya pemilik rumahnya dulu. Nah itu terjadi di teman-teman semua berkaitan dengan informasi data pribadi ya. UU PDP teman-teman tahun ini akan mulai digalakkan. Masa implementasi 2 tahun, di Oktober besok selesai. Kalau misalkan teman-teman mungkin lalai dalam menjaga informasi yang dimiliki teman-teman, juga sebenarnya ada sanksi-sanksi tertentu gitu bagi penyedia layanan yang menjaga informasi teman-teman kayak gitu. Jadi itu juga kena sanksi juga Pak, kelalaian kita. Jadi kalau misalkan kalau misal kita gitu ya, kita nge-govern data pribadinya, mungkin teman-teman organisasi atau teman-teman kantor gitu ya. Terus kita secara lalai kita membuat informasi itu terekspos pada publik. Nggak sengaja upload dokumennya publik gitu misal. Nah itu nanti teman-teman bisa dapat sanksi. Sanksinya itu bisa sampai pidana kayak gitu. Jadi informasi pribadi yang sifatnya khusus ini teman-teman wajib tahu ya, kayak apa sih yang informasi yang boleh dibagikan, apa sih informasi yang nggak boleh dibagikan gitu. Apalagi dengan bahaya sosial media sekarang ini dan perkembangan teknologi AI itu kan sangat sensitif ya. Let's say kalau kalian mau posting kegiatan kalian, saya nggak pernah melarang posting kegiatan itu nggak boleh, asal pastikan tidak waktu saat kegiatan. Oh gitu ya Pak ya. Tuh kenapa? Misal, saya lagi event nih di hotel gitu ya, event di hotel sekarang, saya posting story sekarang. Nah sekarang juga. Masalahnya cuma satu, kalau kalian adalah target dari operasi kriminal, orang itu tahu tempat kalian di mana sekarang itu, ada di mana, lagi di mana, sama siapa, itu mereka tahu. Dan profiling itu yang akan membuat para kriminal ini melakukan tindakan kriminal pada Anda gitu. Nah pastikan informasi-informasi yang disebar di sosial media itu seterbatas mungkin berkaitan dengan informasi pribadi. Ya informasi pribadi itu apa aja? Nomor telepon. Kalau nggak nomor telepon itu berarti ya informasi lainnya, katakanlah email, alamat email. Atau kalau nggak alamat email, informasi lainnya, alamat rumah gitu ya. Kalau nggak gitu, informasi-informasi sensitif berkaitan dengan misal, let's say, tahun pendidikan. Tahun pendidikan. Nah sekarang kalau kita kan industri kita kan di bidang cyber security ya. Jadi yang saya tangani itu kasus-kasus juga nggak sedikit dan kompleks. Apa yang saya lakukan, kalau saya tahu orangnya, saya tahu dia kuliah di mana, saya tahu tahun angkatan kuliahnya berapa. Yang saya lakukan, saya akan profiling.
profiling target. Hmm. Caranya gimana? Saya lihat teman-teman seangkatannya siapa ya? Oh, teman-teman Oh. seangkatannya ini. Saya coba scanning. Oh, ada mereka yang bagi informasi pribadinya di publik nggak ya? Nanti dia akan mapping. Oh, teman-temannya ada di sini nih, circle-nya ada di sini nih. Oh, temannya posting di sini nih. Orang ini ternyata rutin hari Rabu, tiap hari Rabu malam dia pergi ke kafe sama temennya. Di profiling. Dan profiling detail ini yang membahayakan hidup teman-teman. Either orang mau niat jahat itu bisa dilakukan, either orang kalau misal kalian punya fans berat gitu ya, obsesi banget gitu, itu kan creepy ya, itu kan menakutkan ya. Jadi itu bisa digunakan, informasi-informasi itu bisa digunakan untuk memberatkan teman-teman bahkan kayak gitu. Jadi pastikan banget nih informasi yang sifatnya rahasia ya udah dikit dengan kalian sendiri aja gitu, nggak usah di overshare lah istilahnya, biasanya anak-anak sekarang kan overshare di sosial media ya kayak gitu. Jadi misal let's say aku punya profiling ini nih, profiling wajah lengkap karena kita posting foto wajah kita lengkap di sosial media, let's say ya. Terus kita pakai teknologi AI untuk bikin foto kita nggak pakai baju. Oh iya betul Pak, ada tuh kasusnya Pak, banyak tuh. Nah itu kan terjadi ya. Dan paling penting adalah kalau saya tahu nih anak ini kuliah di mana, angkatan berapa, teman angkatannya siapa, saya pakai akun anonimus atau akun palsu aja, kirim foto setengah badannya, terus habis itu kirim link, teman kita loh, ada foto telanjangnya misal, atau tersebar di internet, coba cek deh, dikasih link. Nah orangnya ini kan pasti penasaran, dibuka linknya ternyata itu malware isinya. Nah kayak gitu-gitu itu sering terjadi ya. Jadi teman-teman harus benar-benar hati-hati banget kalau misal kalian public figure atau mungkin kalian orang yang punya jam terbang tinggi di ranah publik ya, pastikan informasi-informasi yang sifatnya mungkin rahasia khusus itu dibagikan seminim mungkin. Jadi sebisa mungkin ya orang-orangnya tuh nggak tahu kalian tinggal di mana, rumahnya di mana, IP address-nya apa kayak gitu. Karena kalau sudah jadi target organisasi kriminal itu bahaya teman-teman. Bahkan pencurian data itu possible. Kayak misal karena kalian overshare ya, kalian misal overshare misal kuliah di mana, angkatan berapa, saya bisa tahu nih skripsinya apa, tesisnya apa. Nah skripsi sama tesis itu pasti nyantumin email ya pribadi. Oh iya betul. Nah kita email pribadinya nanti diambil. Email pribadinya diambil. Nah, itu kan informasi yang tersebar luas di sosial media, tapi kalian karena nggak banyakkan orang paham gitu. Nah itu yang sebenarnya menarik untuk kita coba telisik kira-kira potensi resikonya gimana, terus bagaimana cara melindunginya. Nah itu yang kita lakukan di Digital Solusi, kita lindungi klien-klien kita, partner-partner kita, untuk nggak menjadi sasaran-sasaran tindak pidana kriminal itu tadi gitu. Even pencurian data pribadi ya, karena kalau data informasi pribadi kalian bisa diambil, itu ya tiba-tiba kalian cek slik OJK, tiba-tiba punya pinjol 50 juta gitu. Iya betul. Jadi hal-hal kayak gini ini kan nggak terjadi sekali dua kali ya teman-teman. Mungkin kalian browsing Google-nya aja, tiba-tiba orang punya pinjaman online banyak atau pinjaman di bank banyak, itu kan karena pencurian informasi atau data pribadi ini. Tuh bahaya banget ya teman-teman. Ini kan Gen Z ini biasanya yang overshare ya? Publik gitu. overshare. Ini apa nih dari Kak Fala, film The Social Dilemma, kayak film-film gitu katanya Pak. Betul. Kalau misalnya untuk mobile security nih Pak, gimana sih cara kerjanya untuk mengamankan Instagram ini sendiri? Oke, jadi kalau mobile security itu sebenarnya yang diamankan itu bukan spesifik di Instagram, tapi spesifik ke pengguna perangkatnya. Jadi teknologi mereka itu work under OS, di bawah OS gitu ya. Mereka scanning semua aplikasi yang berjalan, apakah aplikasi tersebut sesuai dengan sertifikat keamanannya, apakah perangkat yang digunakan atau mungkin jaringan internet yang digunakan itu aman, apakah behavior dari pengguna itu aman. Jadi dari pertama app misconfiguration atau mungkin aplikasi-aplikasi yang dikonfigurasi secara salah, di-crack gitu ya, itu nanti dari mobile security itu bisa diamankan. Kedua itu app vulnerabilities, jadi kerentanan dari aplikasi-aplikasi tertentu itu mereka bisa bantu. Kayak misal ada serangan dari aplikasi-aplikasi tertentu, itu ada bugnya, itu dia bisa bantu. Dan yang paling terakhir itu human risk atau human factor. Jadi faktor manusianya kayak klik link sembarangan, download aplikasi sembarangan, nah itu nanti bisa diblokir. Jadi sebenarnya aplikasi-aplikasi ini itu efektif untuk satu, mereka yang melek teknologi.
mereka melek teknologi ini kan paham ya resiko dan implikasi yang mungkin terjadi kalau misalkan informasi yang mereka miliki itu bocor. Kedua, orang tua. Nah, orang tua ini kan kalau pasti Mbak Rena punya orang tua ya. Saya yakin orang tua Punya, ini Pak. kalau masalah teknologi itu ngedukasinya itu lebih sulit ya. Kayak misal Minim sekali edukasinya. terus kalau dataku bocor kenapa gitu. Kayak Heeh. seperti tidak Nggak terjadi punya mobile apa-apa banking gitu kan ya, Pak Iya. ya. Terus kenapa gitu? Wah, aku nggak pakai mobile banking, kok aku pakai ATM gitu kan? Misal nih, padahal orang-orang tua itu nggak ngerti kalau ATM aja tahu nomornya itu dan tahu CVV-nya itu bisa transaksi digital grade, nggak pakai kartu gitu. Otomatis. Dan otomatis gitu. Dan itu yang membahayakan. Kedua itu orang tua ya. Ketiga anak kecil. Nah, mungkin teman-teman punya anak, punya ponakan, punya sepupu mungkin ya, yang ternyata dari kecil itu udah pegang gadget. Nah, masalahnya nggak semua orang itu paham namanya parental control dari penggunaan gadget. Nah, even parental control pun yang mungkin bawaannya Android ya, atau mungkin bawaannya Apple itu punya vulnerabilities-nya masing-masing, punya kerentanannya masing-masing. Karena apa? Tetap faktor utamanya itu manusianya. Nah, anak-anak kalau teman-teman edukasi terkait link phishing, mana paham gitu kan? Alih-alih mengedukasi ya dilindungi aja, udah dikasih mobile security dari kita, nanti langsung dilindungi, udah mau diklik 1000 kali pun nggak akan kebuka kayak gitu. Betul. Jadi hal-hal ini yang sebenarnya kita perlu edukasikan. Itu kenapa kita nanti setelah event ini kita akan bahas lebih detail lagi berkaitan dengan perlindungan digital untuk akun-akun sosial media itu seperti apa sih? Kalau kalian punya bisnis untuk menjaga admin kalian yang tangannya gatel pegang-pegang atau sentuh-sentuh link itu caranya gimana sih kayak gitu. Nah, salah satu metode yang kita gunakan di sini itu kita pakai mobile security. Itu kebetulan kita juga kerjasama nih sama beberapa brand, salah satunya Bitdefender untuk perlindungan digital teman-teman dari perangkat-perangkatnya teman-teman juga kayak gitu. Oke, jadi nanti jangan khawatir nih teman-teman kalau misalnya mau mencegah hal-hal itu supaya tidak terjadi, biar gak ke hack Instagramnya atau akun-akun lainnya, bisa langsung DM kita. Atau misalnya ada kendala, masalah, malu nih mau ketik komen di sini, bisa langsung DM kita gitu ya teman-teman. Oke, ada lagi mungkin Pak Noval yang mau ditambahkan tentang langkah-langkah untuk mencegah hal-hal yang tidak mengenakan di Instagram. Oke, jadi materi yang kita bahas di sini cukup ringan-ringan dulu ya, karena kalau materinya berat-berat nanti teman-teman bisa ikut webinar kita. Jadi saya belum menjelaskan bagaimana sih caranya cek link itu phishing atau enggak. Nah, ini kan nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Terus gimana nih tahu caranya ngaktifin 2FA atau MFA di aplikasi-aplikasi sosial media kayak gitu. Nanti akan saya ajarin juga di agenda tersebut. Terus kira-kira tipe-tipe penipuan macam apa sih yang mungkin sekarang sama kedepannya itu mungkin terjadi, cara-cara dan metode apa aja. Nah kayak gitu nanti ada SIM card swapping, ada brute force attack, ada survei scam. Nah ini kan kita belum bahas di sini karena nantinya akan lebih detail lagi. Jadi teman-teman stay tune di Digital Solusi karena bahasannya akan lebih daging-daging nantinya kayak gitu. Karena kita cukup ada webinar juga ya Pak ya yang akan bahas lebih. Berada di ujung acara, nanti kalau teman-teman tertarik nanti bisa DM sama kita berkaitan dengan mobile security ini apa, karena setelah ini Mbak Rena akan pilih nih penanya paling aktif yang akan dapat mobile security dari kita kayak gitu. Siap? Silakan Mbak Rena. Seperti itu. Terima kasih Pak Noval untuk penjelasannya yang sangat bermutu hari ini. Mungkin akan mengubah insight juga para DigiFriend yang ada di sini. Sudah cukup mungkin ya Pak Noval ya, sudah tidak ada tambahan lagi mungkin. Yep. Hari ini kita udah benar-benar memahami ya betapa pentingnya melindungi akun Instagram atau akun-akun kita yang lainnya. Ini bukan hanya soal menghindari peretasan, tapi juga tentang menjaga identitas dan misalnya momen berharga kita dari segala resiko di dunia maya kayak gitu. Terima kasih juga yang banyak untuk Pak Noval sudah menyempatkan waktunya hadir di momen yang sangat-sangat bahagia ini ya, mau weekend nih ya DigiFriend. Udah nggak sabar nih nungguin weekend ini. Dimana kita bisa sharing-sharing juga di sore hari ini. Kita juga sudah dapat tips membuat kata sandi yang kuat tadi dari Pak Noval, mendeteksi tanda-tanda serangan cyber, terus memahami kasus nyata yang memberikan inspirasi untuk menjadi kita lebih waspada ke depannya seperti itu. Jadi DigiFriend
mari kita jadikan pembelajaran hari ini itu sebagai pondasi ya untuk keamanan cyber kita ke depannya. Nanti setelah acara ini berakhir, bisa DM kita ya untuk tahu rahasia-rahasia kita jaga data diri gitu. Atau nanti kita akan adakan event-event yang membahas lebih lanjut tentang rahasia-rahasia yang kita miliki tentang dunia cyber ini. Oke, semisal ada yang punya masalah mengenai hal-hal seputar cyber juga, bisa sharing-sharing juga. Kalau misalnya malu di komen, bisa DM ke Digital Solusi. Gitu. Oke, Ya, untuk terima kasih nanti, Mbak Rena, DigiFriends ya semua. terima kasih Pak Novel. Untuk pemenangnya nanti yang dapat mobile security akan di DM ya oleh admin kita nanti. Terima kasih partisipasinya teman-teman semuanya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Ya, sampai jumpa. Selamat Bye. sore.